Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Dalam mengambil keputusan, tidaklah valid jika terlalu senang dan terlalu sedih. Terlalu kecewa adalah ego, terlalu senang adalah ego manusia. Untuk berada pada kesadaran ilahi, frekuensi ilahi, diri batin harus mengalahkan ego dalam diri. Di video saya yang lain telah saya bahas bahwa dalam menggapai keinginan sebaiknya stabil berada di frekuensi tinggi, frekuensi ilahi. Di frekuensi tinggi seperti apakah sebaiknya kita berada? Terlalu senang bukan merupakan frekuensi tinggi, dan kesenangan bukan merupakan frekuensi tinggi yang harus dipertahankan dalam menarik keberlimpahan. Karena sebentar senang, sebentar lagi sedih, sebentar lagi senang lagi. Begitulah seterusnya hidup kita. Gak mau kan dikendalikan oleh keadaan seperti itu? Kesenangan adalah ujian, kekecewaan atau kesulitan juga ujian. Kesenangan adalah faktor luar dan kesulitan atau kesedihan juga termasuk faktor luar diri. Sementara jika kita ingin terus stabil pada frekuensi tinggi, maka bukan kesenangan dan keberlimpahan yang harus dikejar atau dicapai. Frekuensi tinggi adalah frekuensi dalam batin, dalam jiwa, dalam ruh, nafas, jantung, yang berada pada getaran ketenangan, getaran kedamaian, cinta, kasih sayang, keikhlasan, kerendahan hati, welas asih, dan kebijaksanaan. Bagaimana frekuensi tersebut dapat dicapai? Dengan melewati kesadaran spiritual, terus-menerus healing, mengobati diri, serta membersihkan batin, jiwa, ruh setiap hari, setiap saat. Ketika kita telah melewati kesenangan yang luar biasa dan kesedihan yang luar biasa atau kesulitan yang luar biasa, maka seseorang akan zuhud pada dunia. Tidak senang berlebihan, tidak kecewa atau tidak sedih berlebihan, sehingga menjadi biasa saja. Faktor luar diri atau faktor eksternal berupa kesenangan dan kesulitan tidak lagi dapat mengganggu faktor kedamaian, ketenangan, sehingga kesenangan dan kesulitan bukan pencapaian dalam kebahagiaan lahir dan batin. Stabil di frekuensi tinggi adalah stabil dalam kedamaian dan ketenangan batin, sehingga apapun yang terjadi, kesenangan yang luar biasa maupun kekecewaan yang luar biasa, rasanya menjadi biasa saja. Itulah frekuensi tinggi yang harus dipertahankan. Karena sebelum kesenangan atau faktor luar terjadi dalam hidup, batin kita sudah tenang terlebih dahulu. Jadi ketika kesenangan Allah berikan ke dalam hidup, diri kita akan menjadi saksi saja. Diri kita hanya menyaksikan. Inilah waktunya bersenang-senang. Diri kita juga menyadari bahwa layaknya kesulitan tidak harus ditampakkan pada dunia, kesenangan pun juga tidak harus menampakkannya pada dunia. Menerima kesenangan maupun kesedihan dengan rasa cinta pada Allah. Dengan diam, itulah manusia yang kuat. Tidak hanya kuat menerima kesulitan, tapi juga kesenangan. Manusia yang tidak kuat akan kesenangan, maka akan merasa senang yang berlebihan dan akan merasa sedih yang berlebihan. Itulah mengapa mudahnya ego diri, nafsu, dan semua frekuensi rendah masuk ke dalam diri, karena kita mudah dikendalikan dengan kesenangan dan kesulitan. Untuk itu, rekan-rekan, tetaplah berada pada frekuensi tinggi, frekuensi jiwa di ketenangan, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta. Kita akan merasa bahwa semua itu sudah tepat untuk kita. Tidak akan mungkin Allah meleset dalam memberikan kesenangan dan kesulitan. Keduanya tepat diberikan untuk kita dan didatangkan juga di waktu yang tepat. Keduanya, kesenangan atau kekecewaan, diberikan sebagai alat untuk introspeksi diri, mengenal diri, sehingga dapat menjalani hidup yang bahagia lahir dan batin. Jika makhluknya kuat menerima kekecewaan, kesulitan, dan menerimanya dengan lapang dada, dengan ikhlas, maka Allah juga tahu bahwa makhluknya kuat menerima kesenangan dan keberlimpahan. Kuat yang dimaksud adalah tidak terlalu berlebihan menanggapi sesuatu yang terjadi, tidak terlalu senang pada kesenangan,
juga tidak terlalu sedih pada kekecewaan. Itulah makhluk yang kuat, yang siap diberikan kesenangan maupun kesulitan. Manusia yang tidak siap, tidak kuat menerima keberlimpahan adalah manusia yang tidak kuat menerima dan melewati kesulitan. Manusia yang tidak kuat menerima keberlimpahan adalah manusia yang diberikan kesenangan akan menjadi sangat senang sekali, diberikan kesulitan akan menjadi sedih sekali. Manusia yang seperti itu mudah dikendalikan oleh faktor luar atau faktor eksternal. Rekan-rekan, yuk kita lihat lagi ke dalam diri. Apakah kita salah satu manusia yang seperti itu? Jika iya, maka cepat-cepatlah menyadari dan berubahlah dengan menjalani perjalanan ke dalam diri. Dengan melakukan perjalanan spiritual ke dalam diri, kita akan bersikap biasa saja, akan bersikap tenang dan memiliki kebijaksanaan. Jika kita telah selesai melemahkan ego dengan melatih spiritual dalam diri, maka artinya frekuensi kita telah stabil di frekuensi ilahi, yaitu frekuensi tinggi, cinta, kedamaian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Sehingga kita akan menjadi magnet keberlimpahan. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.